الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. Itu kemarin sudah kita bahas bersama-sama siapa yang dikatakan wali. Selanjutnya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradatuhu alaihi. Saya ulang lagi. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradatuhu alaihi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yubtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adani la u'idannahu. Rawahul Bukhari. Coba dibaca artinya. Wa ma taqarraba ilayya. Artinya Riz. Dan tidak ada mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang aku fardukan kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaradatuhu alaihi atau mimma iftaradatuhu alaihi. Wa ma taqarraba, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri ilayya kepadaku, dan tidaklah mendekatkan diri ilayya kepadaku abdi hambaku bisyai'in dengan sesuatu ahabbu yang lebih ahabbu ilayya yang lebih aku cintai mimma aftaradatuhu dari apa yang telah aku fardukan kepada. Orang mendekatkan diri kepada Allah, mana mendekatkan diri?
Mendekatkan diri kepada Allah itu orang yang memperbanyak ibadah. Itu namanya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi orang yang mendekatkan diri kepada Allah adalah orang yang serius dalam beribadah. Serius, sungguh-sungguh. Ya. Jadi tidaklah seseorang itu serius dalam beribadah kepadaku, kata Allah, ahabbu ilayya, yang lebih aku cintai, ya, mimma aftaradtu alaihi, yang lebih aku cintai. Tidak ada cara mendekatkan diri kepada Allah, cara serius dalam beribadah yang lebih dicintai oleh Allah, yaitu apa? Iftaradtu alaihi, yaitu apa yang telah difardukan kepadanya. Apa itu? Salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh. Orang yang serius dalam beribadah 5 waktunya dijaga. 5 waktu ini dijaga. Dalam sehari semalam tidak pernah putus dan tidak pernah lobang. Mulai ente kecil seperti ini enggak pernah lobang. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, terus dari tahun 1 sampai tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, sampai tahun 2024, sampai tahun berikutnya, selagi nyawa masih ada, ya, sholat 5 waktu ini tidak pernah ditinggalkan. Dan ini yang lebih dicintai oleh Allah ketika seseorang ingin serius dalam beribadah, apa? Melaksanakan yang telah difardukan oleh Allah. Jadi ada orang mengatakan perbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya bukan badan kita ini yang nak didekatkan kepada Allah, tapi kita mendekatkan diri kita dengan beribadah agar supaya rahmat Allah itu sampai kepada kita, ridhonya Allah sampai kepada kita, dan Allah senang dengan kita. Mak mano caranya? Sama dengan ini. Kalau ente jauh, ya, jauh dengan abah ini, ya, jauh, lama kelamaan putus habis. Selagi masih di pondok ini kita masih bisa dekat, mendekatkan diri agar supaya apa? Lemak mendapat ilmu, lemak mendapatkan pengajaran, lemak mendapatkan nasihat. Ya, kita diajari ini, diajari itu, lemak. Tapi kalau sudah jauh, tidak ada lagi, sudah pengajaran tidak ada, ya, pengajian Al-Quran tidak kati, pengajian hadis tidak ada, pembacaan akidah tidak ada, yasin setiap maghrib sudah lepas galu, tidak digawikan, apalagi roti lepas galu. Itu orang yang menjauh dengan guru, maka jauh juga amalian. Tapi kalau dekat dengan guru, takut maka dilaksanakan ibadah, dibaca yasin, dibaca roti, belajar hadis, belajar akidah, belajar yang lain-lain, belajar Al-Quran, dekat, dapat gitu. Oh, abah dulu ngomong seperti ini. Abah dulu ngomong seperti ini. Kalau sudah jauh, begitu juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nah itu juga kerjakan salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kerjakan 5 waktu ini. Agar supaya apa? Agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan ridho kepada kita. Apa rahmat itu? Sayang. Seseorang ketika mendapat sayangnya Allah, mudah-mudahan di dunia dijaga oleh Allah dan di akhirat pun juga dijaga oleh Allah. Ridhonya Allah itu apa? Yang dimaksud dengan ridho itu Allah senang, Allah cinta. Ya, Allah cinta bukan hanya cuma
di dunia kita mendapat cintanya Allah, ridhonya Allah, nanti di akhirat pun juga kita mendapatkan ridhonya Allah. Bukankah kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Allahumma inna nas'aluka, baca lagi, Allahumma inna nas'aluka. Artinya, ya Allah, aku mohon kepadamu, inna nas'aluka ridhaka, ridhamu. Senangi kami ya Allah, cintai kami ya Allah, selamatkan kami. Ya, dapat cintanya Allah, maka selamatkan kami ya Allah dari apa? Dari bala, musibah di dunia ini, kecelakaan dan macam-macam yang tidak baik. Ya, di akhirat kami jauhkan daripada api neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, dan kami minta surga. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan jauhkan kami berlindung kepadamu dari murkanya api neraka. Ridho. Jadi yang dimaksud mendekatkan diri bukan badan kita yang nak didekatkan kepada Allah, tapi serius dalam beribadah. Serius. 15 menit sebelum azan sudah siap-siap. Ya. Tidak lelet. Siap-siap melaksanakan ibadah. Ya. Ini dicintai oleh Allah. Jadi tidaklah orang itu mendekatkan diri kepada Allah atau serius dalam beribadah yang lebih dicintai oleh Allah kecuali orang itu melaksanakan apa yang sudah difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu inti ingat baik-baik itu. Ya. Jadi Allah itu senang dengan orang yang melaksanakan kefarduan. Ya, fardu. Ya. Mandi junub itu fardu. Ya. Yang kedua, wudu itu fardu. Yang ketiga, sholat 5 waktu itu fardu. Zakat fitrah itu fardu. Puasa bulan Ramadan juga fardu. Haji juga fardu bagi yang mampu. Itu fardu. Fardu itu wajib. Apa yang dimaksud dengan wajib? Ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki. Yang dikatakan wajib atau fardu adalah orang yang mengerjakannya mendapatkan pahala dan orang yang meninggalkannya dapat siksa. Itu namanya wajib, sholat fardu. Orang melaksanakan sholat fardu tidak sah kalau dia tidak melaksanakan fardu wudu. Sholat fardu tidak akan sah ketika tidak dikerjakan sesuatu yang fardu, yaitu wudu. Umpamanya nanti kalian sudah punya suami istri, umpamanya junub, maka tidak sah seorang yang sholat kalau dia tidak mandi besar dulu. Kenapa? Karena mandi besar ini adalah hukumnya wajib atau fardu. Wudu juga fardu, sholat juga fardu. Membaca 2 kalimat syahadat juga fardu, zakat juga fardu, puasa bulan Ramadan juga fardu, ibadah haji juga fardu. Nah, ini yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Jadi tidaklah seseorang mendekatkan diri atau serius dalam beribadah yang lebih dicintai oleh Allah kecuali orang itu melaksanakan apa yang telah difardukan oleh Allah. Hati-hati. Wala tudayyiha. Jangan sampai kalian menyia-nyiakan apa yang sudah difardukan oleh Allah. Fahim tuh? Nian apa? Fahimna. Jangan ngotai gawe. Fahimnya ya. Jangan. Abah ini kalau ada di pondok, abah baca ngontrol kalian. Sholat apa indah, wudu apa indah.
Tapi sebatas penglihatan. Ya, sebatas Aba yang tahu. Kalau Aba yang tidak tahu, Allah yang paham. Ingat ya, Aba tidak pernah mengajarkan kalian sholat sah tanpa wudhu. Aba tidak pernah mengajarkan itu. Ingat ya. Ya, kalau orang sholat dia tidak berwudhu atau wudhu tapi tidak sah wudhunya, maka sholatnya pun juga ikut tidak sah. Ingat itu. Jadi apa? Ente nak ngotai Aba, ya, nak ngotai Aba ini, oh itu ente sendiri yang menanggung resikonya. Aba tidak tahu, Allah yang paham. Ya. Sehebat apapun ente ngotai itu, Aba tidak tahu, Allah yang paham. Ingat ya. Man adali waliyan faqad adantu bil haqq. Siapa orang yang bermusuh dengan wali-walinya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan memeranginya. Hebat nian kau berperang dengan Allah. Hebat. Ya. Kalau sampai umpamanya abang ngomong sudah punya wudu, sudah padahal belum. Ngota, berarti musuhnya Allah. Sudah sholat? Belum. Umpamanya. Sudah sholat? Sudah, padahal belum. Musuhnya Allah. Tinggal tanggung risiko masing-masing. Man ada li waliyan faqad hadantu bil haqq. Guru adalah termasuk bagian daripada waliullah. Guru. Ya? Guru. Guru adalah bagian daripada waliullah. Ingat itu. Orang tua juga bagian daripada waliullah. Ingat-ingat gitu ya. Jadi ingat, Aba tidak pernah mengajarkan, oh kamu boleh sholat tanpa wudhu, boleh. Dah, Aba tidak pernah mengajarkan itu. Setiap orang sholat fardu tanpa wudhu, tidak sah sholat. Maka nanti di alam barzah dia akan disiksa. Kenapa? Karena dia sholat tanpa wudhu. Aba tidak tahu. Ingat, kalimat yang seperti itu sering terucap dalam benak, dalam pikiran dan hati. Tapi ingat, Allah tahu gawe. Ya? Allah tahu gawe. Sengota apapun kau, Allah tahu dengan gawe. Hati-hati. Selanjutnya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradatuhu 'alayhi. Jadi, kalau ingin serius dalam beribadah, kerjakan dulu yang fardu, ya. Yang fardu kerjakan. Ya, kerjakan betul. Kita lanjutkan baca. Wala yazal. Perhatikan. Wala yazalu 'abdi. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu. Hatta uhibbuhu. Artinya wala yazalu, selalu senantiasa abdi hambaku yataqarrabu, mendekatkan ilayya, mendekatkan diri kepadaku bin nawafil, dengan yang sunnah-sunnah. Nawafil qabliya zuhur, ba'da zuhur, qabliya asar, ba'da maghrib, qabliya isya, ba'da isya, qabliyah subuh, qabliyah Jumat, ba'diyah Jumat, salat sunnah witir, salat sunnah duha, salat sunnah hajat, salat sunnah tahajud, salat sunnah tarawih, salat sunnah tahiyat masjid. Itu namanya nawafil, terutama rawatib yang mengiringi salat fardu. Qabliyah Zuhur ba'diyah zuhur, asar qabliyah asar, maghrib ba'diyah maghrib, isya qabliyah dan ba'diyah, subuh qabliyah. Ini namanya bin nawafil. Apa kata Rasulullah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadits qudsi, wala yazalu 'abdi, dan tidak pernah berhenti, selalu abdi hambaku yataqarrabu ilayya,
mendekatkan diri kepadaku bin nawafil dengan yang sunnah-sunnah hatta uhibbu sehingga aku cinta kepadanya. Tuh. Jadi yang afdal, yang lebih utama adalah mengerjakan yang fardu. Yang kedua, orang serius dalam beribadah apa itu? Mengerjakan yang sunnah. Apa dampaknya? Allah cinta hatta uhibbu, sampai aku cinta kepadanya. Ini ranahnya wali. Ya. Orang kalau sudah dicinta oleh Allah, waliullah, kekasih Allah, ya, maka apa yang terjadi? Fa idza ahbabtuhu, maka ketika aku cinta kepadanya, kuntu, maka ada diriku, sam'ahu, adalah pendengarannya, alladzi, yang yasma'u bihi, yang mana dia mendengarkan, memakai pendengaranku. Wali itu tahu apa yang didengar. Karena apa? Karena pendengarannya itu diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak hati gawe yang tidak diketahui oleh walinya Allah. Kenapa? Karena pendengarannya itu diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tidak didengar oleh Allah. Begitu juga dengan wali-walinya Allah. Fa idza ahbabtu, jadi ketika Allah sudah cinta kepada seseorang, maka kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku akan menjadi pendengarannya. Didengar, tuna, orang itu begini. Dengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan Allah akan menjadi penglihatannya. Wa basarahu, dan aku menjadi penglihatannya, alladzi yubsiru bihi, yang mana dia melihat dengannya. Jadi tahu apa gawe ini, sudah sholat belum, punya wudu atau tidak, ngota atau tidak, itu nampak.